Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimba Dewi Dicayani dengan NIM 23110311187 dari Rombel 11 Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan tema etika dalam agama Hindu. Jadi, kata etika itu berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang mempunyai banyak arti, yaitu watak, perasaan, sikap, perilaku, karakter, tata krama, tata susila, sopan santun, dan cara berpikir. Etimologi kata etika sama dengan etimologi kata moral, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat istiadat, adat kebiasaan. Hanya bahasa asalnya yang berbeda. Yang pertama berasal dari bahasa Yunani, sedangkan yang kedua dari bahasa Latin. Etika dalam agama Hindu dinamakan susila. Kata susila ini berasal dari dua suku kata, yaitu su dan sila. Su artinya baik dan sila berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Karena itu dalam agama Hindu, etika dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan atau dihindari, sehingga tercipta hubungan yang baik di antara sesama manusia. Nah, sejalan dengan arti bahwa etika adalah rasa cinta, rasa kasih sayang, di mana seseorang yang menerima etika itu adalah karena ia mencintai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Maka dapat dikatakan etika dalam agama Hindu yaitu bertujuan untuk yang pertama itu untuk membina agar umat Hindu dapat memelihara hubungan baik, hidup rukun dan harmonis dengan keluarganya ataupun dengan orang lain. Yang kedua, untuk menghindari adanya hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah. Dan yang ketiga, untuk membina agar umat Hindu dapat menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur. Dan yang terakhir, bertujuan untuk membina agar umat manusia selalu bersikap dan bertingkah laku baik terhadap siapapun juga. Selanjutnya, etika dalam sastra Hindu. Nah, dalam ajaran agama Hindu, sangat banyak mantra-mantra atau sloka-sloka yang menyangkut tentang pendidikan etika, di antaranya yaitu pada kitab Manawadharma Sastra, kitab Sarasamucaya, kitab Bhagavad Gita, dan kitab Silakrama. Yang pertama pada kitab Manawadharma Sastra, buku 2, sloka 195, di mana memiliki terjemahan, seseorang siswa tidak boleh menjawab atau bercakap-cakap dengan gurunya sambil berbaring, ataupun duduk di atas pembaringan sambil makan, sambil berdiri atau bangkit dengan muka yang tidak ditunjukkan pada muka gurunya. Nah, sloka Manawadharma Sastra ini artinya seseorang siswa harus terlatih dengan siapa dia berbicara, sopan santun kalau diajak bicara, dan menghormati bila bertemu dengan guru. Nah, yang kedua, pada kitab Sarasamucaya 239 yang memiliki terjemahan, orang yang senantiasa setiap hari hormat kepada ibu dan ayahnya disebut tetap teguh melakukan tapa dan selalu menyucikan dirinya dan tetap teguh berpegang kepada kebenaran dan dharma. Nah, sloka ini artinya ayah, ibu, dan guru adalah tiga serangkai yang tidak terpisahkan dalam usaha mewujudkan anak yang berkarakter. Oleh karena itu, ketiganya patut dihormati. Bagaimana seharusnya seseorang anak menghormati orang tuanya? Di bawah ini kitab Sarasamucaya menguraikannya. Yang ketiga, pada kitab Bhagavad Gita, sloka 4.33, yang memiliki terjemahan, wahai penakluk musuh, korban suci yang dilakukan dengan pengetahuan lebih baik daripada hanya mengorbankan harta benda material. Wahai putra Partha Arjuna, bagaimanapun, maka segala korban suci yang terdiri dari pekerjaan memuncak dalam pengetahuan rohani. Nah, sloka Bhagavad Gita ini artinya kalau dihubungkan terhadap pelajar atau siswa,
bahwa seorang pelajar paling berpotensi untuk memenuhi isi dari bagawan kita tersebut karena yang paling banyak punya waktu untuk belajar adalah pelajar, dan kemudian kalau digunakan untuk kepentingan umat manusia merupakan persembahan yang paling tinggi daripada persembahan yang lainnya kepada Tuhan, karena merupakan persembahan yang paling tinggi. Kepada para siswa atau pelajar, hendaknya mendapatkan pengetahuan dengan sebanyak-banyaknya, kemudian digunakan untuk kepentingan umat manusia di dunia ini. Nah, yang keempat, yaitu pada kitab Sila Krama, Sloka 10, yang memiliki terjemahan, ada 4 golongan manusia yang menikmati kebahagiaan hidup di dunia. Orang yang tahu tujuan dan cara hidup, orang yang pemberani, bijaksana, orang yang pandai berbicara dan ramah. Nah, sloka ini artinya, setiap orang senantiasa ingin hidup bahagia. Bahagia dalam arti mendapatkannya dengan jalan dharma. Kebahagiaan yang diperoleh dengan tidak berdasarkan ajaran agama akan senantiasa membawa ketidaktenangan dalam dirinya seseorang yang melakukannya. Maka berupayalah memperoleh kebahagiaan itu atas dasar antara lain suka menolong, berbicara, berkata, dan berbuat tidak menyakiti orang lain, bijaksana, ramah, dan selalu berbakti kepada Tuhan. Selanjutnya ada implementasi etika dalam agama Hindu ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pengimplementasian etika dalam agama Hindu ke dalam kehidupan sehari-hari dapat melalui istilah-istilah kearifan lokal Bali sebagai berikut. Yang pertama ada Metile Sang Raga. Nah, dalam hal ini, misalnya kita punya hajatan. Jika ada saudara yang beragama Islam, kita harus menempatkannya pada daging yang bukan babi. Jadi harus disesuaikan. Begitu juga kalau ada yang vegetarian. Dan juga untuk menjadi pemimpin, kalau ada yang lebih mampu, kita harus mendukungnya. Nah, yang kedua ada Dengaden Awak Bisa. Dalam hal ini, artinya kita tidak diperbolehkan untuk mengaku-ngaku kepintaran. Tetapi kalau ditunjuk atau dipilih, kita harus mau menerimanya. Yang ketiga, ada Bani Ngadep, Bani Meli. Nah, dalam hal ini, ikhlas menjual artinya tidak rugi bagi yang membeli. Ikhlas membeli dengan tidak merasa kemahalan. Jadi, kalaupun barang yang akan dijual sendiri, kita jual dengan tidak mengangkat harga terlalu mahal. Tetap kita jual asalkan yang membeli bisa membelinya dengan ikhlas dan tidak merasa kemahalan. Yang keempat, ada Sing Dadi Negak Digaleng. Dalam etika ini, agar tidak mencampur adukkan di mana tempat kepala maupun tempat kaki, pantat, atau di mana tempat untuk bagian atas, di mana tempat untuk bagian bawah, untuk tidak dicampur adukkan. Yang kelima ada Mekecuh Arep Meneh. Nah, dalam hal ini artinya tidak boleh menggosip, membicarakan saudara, teman, karena itu sebenarnya diri sendirilah yang dibicarakan. Dan yang keenam ada Megantung Mbok Akatih. Ini artinya hampir-hampir meninggal atau mati. Kearifan lokal ini sangat cocok diberikan kepada anak-anak agar mereka sadar betapa sulitnya dilahirkan oleh orang tua, agar nantinya anak tidak berani kepada orang tuanya dan tetap beretika baik serta menghormati orang tuanya. Nah, beberapa hal yang kita dapatkan dari pemaparan Dharma Wacana yang telah saya sampaikan hari ini, yaitu etika dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan atau dihindari, sehingga tercipta hubungan yang baik di antara sesama manusia. Etika Hindu mengatur pedoman umat Hindu dalam melakukan perilaku dan tingkah laku sehingga akan menghasilkan susila, yaitu perilaku yang baik di mana nantinya menjadi pedoman dalam hidup manusia. Dan kutipan sloka-sloka yang terdapat dalam
kitab suci agama Hindu tersebut sesungguhnya merupakan landasan ajaran etika dan moralitas bagi umat Hindu. Baik, sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.